Siapa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak narasumber, Bapak moderator. Terima kasih telah mengantarkan diskusi ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Kepala Dinas Sosial PMD Provinsi Kalimantan Barat, para Kepala Dinas PMD se-Kalimantan Barat, dan teman-teman Karang Taruna se-Kalimantan Barat yang hadir pada hari ini. Namun sayang ya Pak, saya lihat peserta hanya 50, nggak sampai 50% dari daftar undangan yang saya lihat. Namun artinya teman-teman yang hadir pada hari ini adalah teman-teman yang terpilih dan yang memiliki kepedulian terhadap bagaimana Karang Taruna berkembang di desanya masing-masing. Selanjutnya mungkin moderator bisa menampilkan slide yang saya kirimkan untuk kemudian kita bisa berdiskusi. Kemudian mungkin ini klarifikasi, saya bukan lagi Ketua Karang Taruna Kabupaten Sambas karena memang di tahun 2020 kita telah melaksanakan temu karya dan regenerasi kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Sambas telah dilimpahkan kepada kawan-kawan pengurus yang baru, dan dalam hal ini saya sebagai Majelis Pertimbangan Karang Taruna di tingkat Kabupaten Sambas, kemudian Ketua Majelis Pertimbangan di tingkat kecamatan. Namun Karang Taruna ini sudah menjadi darah daging bagi saya Pak, karena memang sejak 2006 sampai sekarang Karang Taruna ini menjadi aktivitas saya yang tidak bisa saya tinggalkan dan lupakan. Banyak sejarah dan momentum yang memberikan pelajaran hidup bagi saya. Materinya luar biasa ini karena diminta untuk bagaimana peran Karang Taruna Provinsi. Sementara kita sudah mendengar tadi dari Pak Agus, dari beberapa, bahwa Karang Taruna Provinsi ini sudah mati suri Pak sejak 2016. Karena seingat saya 2011 kemarin temu karya, waktu itu ketuanya Bapak Zulpadli, anggota DPR RI, kemudian terpilih ketua yang baru Bapak Alpian 2011 sampai 2016. Itu kan 5 tahun periodenya. Kemudian 2016 sampai 2022 ini tidak ada kepengurusan Pak. Jadi diambil alih oleh Dinas Sosial. Jadi mungkin yang saya sampaikan hari ini, kita berbagilah nanti bagaimana kita berdiskusi teman-teman Karang Taruna di tingkat desa untuk mengembangkan Karang Taruna. Ini sedikit perkenalan. Nama saya Jepriyadi, asal dari Kabupaten Sambas. Jabatan saat ini Majelis Pertimbangan Karang Taruna yang saya sampaikan tadi, kemudian pernah menjadi Ketua Karang Taruna Kabupaten Sambas 2015 sampai 2020, kemudian Karang Taruna Desa 2014 sampai 2017, dan tenaga inti Karang Taruna Kalimantan Barat dari 2011 sampai sekarang. Pelatihan yang pernah saya ikuti terkait dengan Karang Taruna, pelatihan tenaga inti Karang Taruna tahun 2011 di Pusat Pendidikan Zeni TNI Angkatan Darat Bogor 2011, orientasi dan seleksi Karang Taruna di Jakarta tahun 2011, kemudian peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di Jogja tahun 2011, orientasi Karang Taruna Prestasi 2015, pelatihan Taruna Wirausaha di Bogor di Pusat Pengembangan GP4S di Cinagara 2016, kemudian mendampingi Karang Taruna Berprestasi tahun 2018 di Jakarta, kemudian tahun 2020 ditunjuk oleh Dinas Sosial Provinsi untuk mewakili Karang Taruna Provinsi menjadi delegasi Temu Karya Nasional Karang Taruna di Bogor. Kemudian sebelumnya 2011 saya pernah membawa teman-teman Karang Taruna Desa ke Jakarta dan Bandung untuk studi banding dan karya wisata ke Karang Taruna yang memiliki prestasi dan
mekanisme organisasi yang luar biasa. Penghargaan 10 besar Karang Taruna Prestasi 2015, juara Harapan 1 Pemuda Pelopor bidang pendidikan 2015, kemudian juara 3 Perpustakaan Nasional tahun 2017 dan penghargaan 1 Indonesia Award 2018. Kemudian untuk kontak ini teman-teman bisa lihat ada nomor WA, Facebook dan lain sebagainya jika berkenan untuk tadi Bapak Kepala Bidang sudah sangat detail jelas menjelaskan tentang peraturan regulasi terkait dengan Karang Taruna. Dua-duanya dibahas dari Kementerian Dalam Negeri, dari Kementerian Sosial. Artinya ini berkesinambungan, kolaborasi yang sangat apik, yang sangat baik saya pikir untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Provinsi. Dinas PMD Provinsi sudah membuka ruang untuk bagaimana melakukan pembinaan terhadap Karang Taruna desa. Sebelum lebih jauh teman-teman, izinkan saya sedikit memberikan knowledge, pengetahuan bersama lah, yang saya pikir teman-teman di sini yang bergabung hari ini saya pikir udah organisatoris semua, orang organisasi semua, karena Karang Taruna ini hakikatnya adalah organisasi dari satu orang berkumpul kemudian menyatakan pendapat yang sama untuk membentuk organisasi, kemudian memiliki tujuan yang sama. Hakikatnya Karang Taruna ini organisasi, Karang Taruna ini benda mati. Yang menghidupkan Karang Taruna adalah orang-orangnya yang tergabung di dalam pengurus Karang Taruna. Sebesar apapun nama Karang Taruna, kalau orang-orang di dalamnya tidak bergerak, tidak melakukan inovasi, itu akan hanya akan menjadi nama. Artinya peran sumber daya manusia di dalam Karang Taruna ini sangat menjadi penting. Oke. Jadi kata kuncinya Karang Taruna ini adalah organisasi. Maka kita yang berada di dalam Karang Taruna ini harus menggerakkan Karang Taruna sehingga Karang Taruna ini bisa memberikan peran, bisa memberikan manfaat untuk masyarakat dan desa. Orang Karang Taruna ini lembaga, wadah, kalau di dalam Kementerian Dalam Negeri itu LKD yang memiliki sistem untuk bagaimana menggerakkan organisasi, bagaimana menggerakkan orang, bagaimana menggerakkan masyarakat untuk menuju tujuan Karang Taruna yang dicita-citakan bersama. Sebagai sebuah sistem organisasi, tentunya kita tidak main hantam saja, tidak main pukul saja. Artinya ada administrasi, ada organisasi, ada manajemen, ada kepemimpinan, ada pengambilan keputusan dan hubungan antar manusia. Artinya tidak boleh bergerak sendiri. Di dalam organisasi ini ada sistem yang itu menjadi satu kesatuan, tidak boleh terpisahkan. Di dalam organisasi itu ada administrasi, ada organisasi, ada manajemen, ada kepemimpinan. Mudah-mudahan teman-teman di tingkat desa sudah menerapkan ini semua sehingga Karang Taruna bisa berjalan sesuai dengan role yang diharapkan sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial di tingkat desa, menjadi mitra pemerintah desa untuk bergerak melakukan pembangunan di desa. Lanjut, kita agak cepat saja nih Pak. Sebenarnya kalau bicara Karang Taruna ini nggak bisa setengah jam, 1 jam ataupun 1 hari, artinya ini banyak hal yang perlu kita bahas dan diskusikan sama-sama. Ini ada pepatah Arab mengatakan kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan terkalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Artinya Karang Taruna ini sejatinya adalah organisasi yang baik, artinya orang-orang yang telah berniat memiliki motivasi untuk bergabung di Karang Taruna ini harus dimanajemen, diorganisir dengan baik agar kemudian ini menjadi hal baik yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat di sekitar kita. Lanjut. Ini contoh-contoh kepemimpinan. Di dalam tubuh kita ini ada otak, ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada telinga, ada mata. Ini fungsinya beda-beda. Begitu juga dengan organisasi, ada ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi dan lain sebagainya. Ini memiliki fungsi yang berbeda. Nah, ini menurut saya ini penting untuk kita pahami lebih dalam pentingnya organisasi bagi pemuda-pemudi di desa. Karena organisasi yang hari ini sampai dengan ke tingkat desa itu adalah satu-satunya organisasi terbesar di Indonesia, Karang Taruna, sampai di tingkat RW, RT bahkan.
Itu pentingnya pertama memperluas pergaulan, yang kedua meningkatkan wawasan atau pengetahuan, yang ketiga membentuk pola pikir yang lebih baik, yang keempat menjadi kuat dalam menghadapi tekanan, yang kelima meningkatkan kemampuan berkomunikasi antar sesama, melatih kepemimpinan leadership, mengatur waktu, memperluas jaringan atau network. Nah, hari ini sudah membuktikan bahwa dengan berorganisasi kita bisa memperluas jaringan, menambah jaringan, kita bisa berkomunikasi dengan orang di provinsi, teman-teman di Kapuas Hulu, Sekadau, Sanggau, dan lain sebagainya. Kemudian mengasah kemampuan sosial, dan terakhir ajang latihan dunia kerja yang sesungguhnya.